Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Sampean pasti tahu bahwa hari ini sudah kelar baru saja free practice di hari pertama dilakukan oleh Veda Ega di Moto3 Kang Mas. Tapi ternyata hasilnya Veda hari ini sangat kesulitan. Kita nggak menyangka bahwa hasilnya begitu kesulitan, akan tetapi ketika IWB bedah pelan-pelan ternyata kita harus maklum. Kenapa Veda hari ini betul-betul suffering, struggling di Harris Spanyol. IWB ingin share ke sampean poin-poin penting sekali. Kenapa Veda hari ini kesulitan? Kenapa Veda hari ini bahkan hanya bisa nongkrong di posisi terkencang ke-24. Tapi sama jangan khawatir, jangan kecewa. Karena jika kita lihat progres dari Veda, sebenarnya pembalap dari Gunung Kidul ini improve step by step. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita melihat catatan waktu terbaik Veda berada di kisaran 1 menit 46.808 detik. Ini sudah cukup bagus, jika kita bandingkan dengan yang pertama, karena Veda di pertama opening awalnya Veda masih berada di kisaran 1 menit 52 awalnya, bahkan kemudian improve di 1 menit 47-an dan baru akhirnya terbaik di 1 menit 46 sekian detik. 1 menit 46,808 detik, dan teman-teman ternyata ketika IWB mencoba untuk menggali lebih jauh, Mas, ini semua sektor ternyata memang betul-betul kalah dibandingkan dengan KTM. Kita lihat bagaimana KTM yang teman-teman harus tahu ya, kita sudah share kemarin ke sampean. Harris ini adalah sebuah sirkuit yang teknikal, sirkuit yang banyak menguras yang namanya kelincahan, banyak membutuhkan akselerasi, dan sama juga tahu bagaimana top speed atau stride-nya ya, maksudnya stride untuk Harris ini enggak terlalu panjang, Mas. Hanya 607 meter. Artinya, dibutuhkan motor yang memiliki akselerasi kuat yang pertama. Motor yang memiliki traksi yang bagus. Tidak bisa hanya mengandalkan rolling speed, nggak bisa, Mas. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa secara top speed, biasanya Honda kuat jika motornya melibas di 900 meteran lebih, Dan ini memang dari pengalaman kita ya, ini adalah kelemahan dari Honda. Kalau pada saat pendek stride-nya, tapi jika sudah jauh Honda biasanya akan mendekat. Tidak cukup waktu untuk mendapatkan slipstream. Itu adalah problem yang besar bagi Veda Ega selama ini, memang banyak mengandalkan slipstream untuk menutupi defisit dari power untuk Honda NSF 250 RW ini. Tapi teman-teman, untuk memberikan gambaran ke sampean tentunya kita sudah siapkan data-data penting buat sampean bagaimana hari ini. Dan tentu setelah itu kita akan analisa what happened ayak now dengan Veda Ega Pratama. Kita akan bedah, dan inilah lap time Harris di hari pertama free practice Spanyol, Sampai itu saja di sini, Mas. Nah, teman-teman semuanya, akhirnya kita hari ini sudah mendapatkan hasil bagaimana free practice pertama di Harris Spanyol, dan ternyata teman-teman semuanya hari ini kita harus bersabar, kita harus bisa menerima bagaimana kesulitannya Veda Ega Pratama, teman-teman semuanya, dan ini adalah gambaran kesampaian bagaimana kondisi di Harris yang dikatakan ground atau aspalnya cukup dingin, mencapai 18 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan cukup tinggi, yakni 80%, dan kondisi tentu saja untuk cuacanya memang dingin, yakni 16 derajat Celcius pada suhu sekitar. Jadi memang ini adalah sebuah kondisi yang mungkin bagi Veda sendiri harus adaptasi. Ini adalah kondisi yang sangat dingin pastinya, dan teman-teman ternyata seperti yang sudah IWB share sebelumnya, bagaimana kuatnya para pembalap Eropa di Harris, yang mana mereka dari indil, Mas, dari kecil mereka sudah berlatih di sini, mereka sudah latihan di sini, dan ini adalah PR bagi Veda tentunya. Nah, teman-teman semuanya, Quiles adalah pembalap terkencang dari CF Moto Gaviota Aspar Team ini, tak terjamah menorehkan waktu yang sangat kuat, yakni 1 menit 44,8 detik, kemudian disusul oleh Bertele, dan dari sini bisa kita simpulkan memang kita harus katakan Honda secara general kesulitan sekali di Harris. Artinya memang motor Honda ini di Harris harus diimprove lagi kalau ingin mereka merasa ke depan. Nah, teman-teman, ini dia gambaran yang jelasnya, biar sampai dapat gambaran secara lap time-nya, kemudian juga motorcycle atau motornya nyambung dengan yang tadi, Jadi teman-teman, Maximo Quiles dari CF Moto yang menggunakan tentu mesin KTM RC 250 menorehkan waktu yang sangat tajam dengan top speed yang juga sangat tinggi 219 km per jam. Sementara kedua adalah Matteo Bertele yang dari level up MTA juga menggunakan engine KTM, teman-teman semuanya, dengan waktu 1 menit 45,228 detik. Artinya hanya Quiles yang menorehkan atau menabrak tembok 1 menit 45 dengan 1 menit 44
Dan ini adalah sebuah lap time yang luar biasa super fast teman-teman di awal hari pertama ini. Kemudian ketika ada Marco Morelli Cak dari CF Moto lagi kembali mesin KTM menguasai, dan kemudian Joel Esteban dari level up MTA kembali. Jadi memang kalau kita lihat Cak, dari 1 hingga ke 6 semuanya adalah KTM Mas. Artinya sekali lagi ini adalah penekanan bagaimana grafik atau mapping kekuatan dari motornya Cak. Jadi kita harus share kesampaian semuanya di awal, Ibu sudah share kemarin bahwa akselerasi, kemudian kelincahan KTM adalah rajanya Cak. Kalau kita lihat ya dari beberapa histori sebelumnya, dan ini memang berkaitan dan korelasinya sangat kuat dengan apa yang kita lihat hari ini. Kemudian teman-teman semuanya barulah ada Joel Kelso dari GR Yade ya, jadi MLAV Racing yang Honda ini baru nongkrong di posisi ke-7 Mas. Itu pun dengan lap time yang ya terpautnya setengah detik lebih, baru disusul oleh Pini dari Leopard Racing yang notabene Pini adalah pembalap yang sangat bagus di sini Cak. Sebenarnya ya dari Spanyol pun kita lihat bahwa untuk Adrian Fernandez dari Leopard Racing juga bisa nongkrong hanya ke 10 Cak. Jadi kalau kita lihat dari mappingnya sekali lagi teman-teman semuanya, bahkan pembalap dari Spanyol pun Fernandez hanya nongkrong di posisi terkencang 10. Artinya kembali lagi bahwa Honda memang kesulitan di Harris teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, kemana si bocah Gunung Kidul Cak? Nah ini dia Kang Mas. Veda Ega Pratama Cak menjadi pembalap yang hanya bisa nongkrong di posisi terkencang ke-24 Mas, dengan menorehkan waktu 1 menit 46.808 detik. Apakah kecewa? Ora usah kecewa Cak, namanya juga masih merasakan seperti apa feeling motornya Cak. Jadi teman-teman IWB dapatkan informasi tersebut, tapi kita akan share nanti aja ya. Kita fokus pada lap time-nya, di mana Veda menjadi pembalap terkencang ketiga dari belakang Mas. Tapi Zen Mitani lebih parah, di mana lap time-nya 1 menit 47.757 detik. Dan teman-teman Hakim Danis pun di sini yang menggunakan mesin KTM juga nongkrong di posisi ke-21. Dan jika kita lihat di sini Mas, dari 22 hingga 26 adalah motor Honda. Bahkan SIG 58 Squadro Corse, Gorman dan juga Leo Rammerstofer hanya mampu di posisi ke-23. Sekali lagi kita harus fair katakan, jika melihat dari sini Mas, memang mesin Honda PR banyak di Harris. Nah teman-teman kita akan lihat bagaimana dengan top speednya. Ini juga salah satu data yang sangat penting untuk analisa kita. Karena teman-teman, apakah kelemahan Honda hanya tikungan dan mereka kuat pada top speednya atau horsepowernya, atau sebaliknya, kita akan intip dari sini Cak. Nah teman-teman semuanya, ini adalah data top speed di Harris hari pertama. Dan fix sekali lagi memang Quiles adalah pembalap yang very fast. Mulai dari skill untuk corneringnya, mulai dari top speednya, semuanya menguasai Cak. Jadi teman-teman kita lihat di sini bahwa mesin KTM sekali lagi menguasai dengan 219 km per jam. Bahkan pembalap Malaysia harus, alhamdulillah busuannya Cak, harus bersyukur. Karena ternyata engine KTM-nya mampu menorehkan top speed 218,6 km per jam di Harris. Sekali lagi Harris adalah sirkuit yang pendek, jaraknya itu 607 meter. Jadi nggak sampai 1 meter, jauh banget dari 1 kilometer maksudnya ya. Tidak sampai 1 kilometer, dan itu membuat ternyata mesin KTM sangat strong sekali Cak. Nah kemudian teman-teman semuanya, kalau kita lihat Hakim Danis yang top speednya tinggi aja, tadi kita lihat nongkrongnya ternyata di posisi 21. Artinya memang teman-teman, Honda harus bekerja keras untuk mencoba mengejar KTM. Dan teman-teman untuk setelahnya bisa kita lihat KTM semuanya, dari Morelli, Modley, Munoz semuanya menguasai, dan baru di sini Fernandez yang menjadi best dari Leopard Racing-nya Cak. Ternyata menorehkan top speed 216 km per jam. Cukup jauh Cak, ini cukup jauh dengan angka demikian, dengan motor yang identik nyaris ya powernya. Artinya top speed dari Honda ini sangat PR banyak Cak. Nah kemudian teman-teman semuanya, kemana bocah dari Gunung Kidul? Kembali lagi Cak, IWB surprise sekali ternyata Cak Kang Mas. Veda Ega Pratama ya, jadi pembalap kebanggaan kita memang sangat kesulitan. Bahkan motornya, paket yang diberikan oleh Honda Asia kurang mumpuni dari kacamata kita. Terbukti top speed yang terbaiknya ya, top speed dari terbaiknya Veda ya teman-teman semuanya, ternyata hanya 213,4 km per jam. 213,4 km per jam Mas. Ini jauh banget Mas dibandingkan dengan Quiles. Bahkan dibandingkan dengan Hakim Danis sekalipun ya kita lihat memang
Veda benar-benar menelan pil pahit, Cak. Dari data ini bisa kita simpulkan hampir semua hal, sektor maksudnya ya, dari semua hal, artinya top speed-nya, artinya juga dari beberapa rankingnya tadi, Veda memang kesulitan sekali, Honda pada kondisi yang banyak PR, dan ini yang menjadi juga penegas IWB. Bagaimana IWB bisa katakan ini adalah PR bagi Honda adalah ini, Cak. Nah, data yang ora iso ngapusi, Cak, jadi nggak bisa dibohongin Kang Mas. Bagaimana best parcel time selalu menjadi andalan kita. Bagaimana pembalap kuat di sektor A, sektor B, atau di T2, T1, T2, T3, per sektor lah intinya. Dan teman-teman, ini adalah gambaran ke kita semuanya. Bagaimana problemnya Veda di Harris, Mas. Dan bagaimana bisa kita lihat bahwa Veda di semua sektor sangat kesulitan. Biasanya pembalap Gunung Kidul ini merangsek pada top 5, tapi ternyata kita nggak menyangka bahwa Veda di hari pertama ternyata menorehkan waktu yang sangat sulit. Teman-teman, pada T1, Cak, ternyata Veda hanya nongkrong di posisi terkencang ke-24 atau rankingnya di depan Carraro. Bahkan jika kita lihat di sini, Cak, Veda di belakang Danis yang menggunakan mesin KTM, bisa sampean lihat untuk T1 Veda kesulitan. Sekali lagi T1 kesulitan, Mas. Ini adalah sebuah kondisi fakta yang mengejutkan sekali bagi IWB karena biasanya Veda sangat strong pada T1. Kenapa demikian kita akan bahas nantinya. Nah, pada T2, Cak, ternyata Veda sedikit terkoreksi tapi juga nggak cukup, Mas. Sebab jika kita perhatikan, Cak, Veda ini nongkrong di posisi ke-22. Jadi ya tetap aja di belakang, Mas ya, tidak mampu masuk ke top 10. Kita lihat di sini Hakim Danis dari KTM ya yang menggunakan ya tentunya motor yang lebih bagus, motor yang memang secara spek dikatakan better dibandingkan dengan Honda. Hakim Danis nongkrong di posisi top 4 pembalap Malaysia ini, Cak. Nah, teman-teman, kemudian juga kita lihat bahkan, Cak, Fernandes sekalipun di sini, Mas, ya, yang notabene adalah pembalap bagus hanya nongkrong di posisi ke-9. Pembalap Spanyol, Leopard Racing, engine Honda, tetap tidak bisa merangsek di posisi top 5. Dan kemudian ke T3 sekalipun, nah sektor ini Veda nongkrong di posisi yang sama, di posisi ke-22, Cak. Tetap kesulitan dan di sini ternyata pada T3 Veda mengalahkan Danis terlempar jauh ya. Dan teman-teman semuanya, kalau kita lihat pada T4 sekalipun Veda justru terpuruk. Artinya, Mas, Veda kesulitan pada T11, 12 dan tidak cukup bagi dia untuk merangsek di posisi yang bagus ya pada T13. IWB sudah tekankan kemarin, kunci untuk masuk T13 adalah pembalap harus nge-push luar biasa pada T11 dan 12 dan ini dibutuhkan kestabilan motor yang bagus. Sekali lagi ingat bahwa dibutuhkan very fast corner untuk melibas T11 12 itu adalah modal jika pembalap ingin bagus pada T13 ya, yang legendaris, Cak, tikungan legendaris dan teman-teman semuanya. Disinilah kita bisa tekankan bagaimana kesulitannya, nah Veda Ega ya teman-teman semuanya ya. Ini adalah gambaran kesampaian betapa perjuangan tim merah putih, tim dari Honda Asia untuk memberikan motor yang bagus bagi Veda memang betul-betul banyak PR ya, banyak hal yang harus diimprove. Dan jika kita di sini teman-teman, ini adalah gambaran yang nyata bagi kita semuanya untuk melihat secara ya parsial ya, secara parsial tapi juga secara fair bahwa Veda adalah pendatang baru, Veda menggunakan motor yang baru juga tentunya dan secara ranking pun Veda kesulitan di Harris. Nah, teman-teman, pertanyaannya ada apa dengan Veda dan juga Honda Asia? Ini, Cak, alasannya. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, secara garis besar sampai sudah paham seperti apa problem dari Veda, seperti apa usaha dari pembalap yang memang saat ini sedang mencoba beradaptasi. Teman-teman, sampai harus fair. Kita harus fair intinya bahwa Veda ini adalah pembalap yang baru masuk menggunakan Honda NSF 250 di balap Moto3. Jadi di balap terbaik di Moto3, pembalap dunia lah ya, musuhnya pembalap dunia. Dan dia masih beradaptasi dengan tentu saja motornya karena sebelumnya dia menggunakan KTM. Dan teman-teman, tentu saja kita juga harus fair katakan bahwa Honda tim Asia tentu kalah dibandingkan dengan para tim-tim yang sudah ya kita katakan Eropa ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan Asia, walaupun ya kita nggak bisa katakan demikian, tapi kita fair katakan bahwa memang saat ini tim yang terbaik selalu berada di Eropa. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana Veda yang saat ini ya hampir semua sektor kalah. Dari sektor 1, 2, 3 itu betul-betul kesulitan.
Artinya apa? Veda tidak nyaman dengan motornya. Veda belum klik dengan motornya. Untuk manuver, ganti arah motor juga tidak confident yang pertama. Kemudian juga top speed-nya kurang. Jadi hampir semua sektor kita lihat Veda ini struggling. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan nanti Cak IWB? Nah teman-teman, biasanya tim akan mengumpulkan data. Itu yang penting ya. Data yang akan nantinya digunakan oleh mereka untuk mengatur suspensi. Jadi pasti ada kalkulasi nih, Cak. Sebab jika kita lihat dari T2, T3 ini sudah kesulitan, T1 pun kesulitan, artinya Veda tidak mampu mengerem keras, tidak mampu menggunakan kelebihannya, yakni lead brake. Dan ini berhubungan dengan suspensi, setelan, biasanya demikian, Cak. Jadi settingan itu akan menjadi PR Honda. Termasuk juga pada T2, T3 yang membutuhkan fast corner. Ya, jadi fast corner itu maksudnya flicking ya. Biasanya kan fast corner sangat kencang sekali ke kanan, ke kiri, ngayun kiri kanan. Ini adalah kelebihan juga dari Veda di masa lalu ya sebelumnya, di mana dia super fast untuk menjaga ritme kecepatan pada fast corner ataupun tikungan kencang. Tapi ternyata hari ini pun dia nggak mampu melakukannya. Artinya hampir semua sisi dia tidak nyaman dengan motornya. Jadi teman-teman semuanya kita akan tunggu seperti apa hari ini, Cak. Sebab jika kita melihat dari data yang kita kumpulkan ya, teman-teman bisa lihat catatan waktu di sini Mas ya. Pada lap kedua hingga 13 kita lihat bahwa sebenarnya Veda ini improve, Cak. Dari 1 menit 1 menit 52,7 detik. Kemudian step by step dia terkoreksi pelan-pelan dan akhirnya terbaik di 1 menit 46,808 detik. Yang artinya Veda ini punya potensi untuk terus improve. Jadi teman-teman, jika kita bandingkan top speed-nya dengan Quilis sekalipun itu hampir 6 km per jam. Gap-nya ini gila Mas. Untuk motor 250 cc gap segitu ya jauh banget Mas. Jadi PR Honda, tim Asia khususnya sangat banyak ya. Mulai dari kelincahan motornya, stability, braking-nya. Jadi kan kita lihat kalau T1 aja kalah berarti dia nggak merasa confident dengan stability motornya. Termasuk juga powernya atau speednya itu kurang semuanya. Hampir semuanya begitu lemah. Bahkan Veda ini jika kita bandingkan dengan Hakim Danis top speednya jauh banget ya 218,6 km per jam si Hakim. Kemudian Veda hanya 213,4 dan semua rata Cak. Motor Honda rata-rata di belakang untuk rankingnya, top speednya. Dan artinya Mas dengan segala kondisi yang kita lihat tadi sepertinya realistis kalau kita tidak usah muluk-muluk Cak. Yang penting Veda bisa lolos Q2 ya. Dan top 18 lah ya, mungkin lebih baik bisa ke sana daripada nanti kececer. Jadi kalau dari kacamata IWB dengan segala yang disodorkan teman-teman semuanya sepertinya realistis kalau Veda akan mencoba untuk targetnya ya Cak ya, untuk masuk atau lolos Q2 dan artinya dia harus at least di posisi 18 terkencang. Jadi itu yang bisa kita share sama semuanya dan target ideal teman-teman ya, target ideal pada saat race nanti kayaknya susah banget Cak kalau top 5 Cak. Kalau kita ngelihat seperti ini, kalau kita melihat defisit dari top speednya, bagaimana motornya yang memang gapnya gila Mas dibandingkan dengan KTM, sepertinya mungkin posisi ya 12-16 Cak. Jika kita melihat dari analisa lap time-nya ya. Ini adalah analisa yang tentu realistis, tapi siapa tahu nanti pada free practice kedua, 3, nanti akan ada mukjizat kita nggak tahu. Semuanya kita serahkan pada tim Honda. Bagaimana mereka mampu meracik motor yang klik untuk Veda. Sebab teman-teman jika kita lihat dari ranking tadi, maka bisa kita simpulkan bukan masalah skill Mas. Tapi masalah dari motornya yang memang masih kalah dibandingkan dengan CF Moto yang notabene KTM ataupun juga KTM itu sendiri ya. Jadi teman-teman semuanya itu update kebenaran dari Spanyol Mas, maksudnya dari rumah untuk kita bahas mengenai Veda ini dan ya kita cukup kecewa sebenarnya tapi kita harus realistis bahwa memang Veda masih rookie dan juga bahwa motor dari Honda sangat kalah dibandingkan dengan KTM Squad di Jerez Spanyol. Kita lihat seperti apa usaha dari teman-teman Honda Asia dan juga Veda. Kita akan tetap pantau seperti apa next free practice. Itu aja Cak, update benar semuanya. Sekali seman komen di bawah seman, pede nggak Veda bisa improve? Sama doakan saja Cak. Itu aja Kang Mas ya, update kebenaran. Dan seperti biasa kalau seman suka video ini sama like, share, dan subscribe kecuali dari Kang Mas. Sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandos.